Kemenangan hat-trick pembalap berkebangsaan Turki tersebut dalam seri Misano di sirkuit Misano Italia mencuri perhatian Tardozzi. Razgatlioglu membawa dirinya melesat ke puncak klasemen WSBK 2024 untuk sementara. Dia mengantongi 179 poin menikung posisi Nicolo Bulega dari Ducati Aruba.it. Pembalap roket BMW Motorrad menjadi penunggang BMW pertama yang mampu memuncaki klasemen World SPK sejak Marco Melandri pada 2012. Keganasan juara dunia WSBK 2021 itu menjadi mengesankan karena keputusan beraninya untuk meninggalkan Yamaha pada akhir musim lalu. Sebagai informasi, bersama Yamaha, El Turco juga membuat sejarah karena mengakhiri dominasi Kawasaki dan mengakhiri puasa gelar selama 14 tahun sejak 2007. Peralihannya yang mulus dari satu pabrikan ke pabrikan lain dengan catatan gemilang membuat Tardozzi masih menginginkan Razgatlioglu menjadi bagian dari MotoGP. Kesan mendalam Tardozzi dalam memantau dan mengamati toprak Razgatlioglu tampaknya benar-benar serius. Pria asal Italia itu bahkan mengungkapkan bahwa jagoan Ducati di MotoGP, Francesco Bagnaia pun ikut terkesima dengan kecepatan dan aksi Razgatlioglu. Keduanya pernah berbagi sirkuit saat sejumlah pembalap MotoGP ikut serta dalam tes privat World SPK di Portimao pada Januari lalu. Setelah huru-hara bursa transfer MotoGP terkait Jorge Martin dan Marc Marquez, masalah belum selesai bagi Ducati. Pabrikan asal Borgo Panigale Italia masih terancam ditinggal tim satelit mereka yang paling setia, yaitu Pramac Racing. Pramac telah menjadi tim satelit Ducati sejak 2005. Pramac pun telah menerima status tak resmi sebagai tim kedua Ducati karena dukungan motor pabrikan serta line-up pembalap yang ditunjuk langsung oleh pabrikan merah. Akan tetapi penolakan Marquez untuk bergabung serta kepindahan Martin dari skuad pada musim depan mendorong Pramac untuk mencari destinasi anyar. Tim milik Paolo Campinotti itu dirumorkan bakal berpisah dengan Ducati. Terlebih, intensi Yamaha sangat kuat. Pabrikan Garputala kabarnya memberikan penawaran yang sulit ditolak karena sangat menggiurkan dari sisi finansial. Yamaha getol mendekati Pramac demi memiliki tim satelit setelah tampil sendirian dengan tim pabrikan dalam 2 musim terakhir. Kehadiran tim satelit akan menstimulasi pengembangan motor Yamaha YCR M1 yang masih tertinggal dalam persaingan. Sejauh ini Pramac masih diam dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun meski Gino Borsai selalu manajer sempat yakin mereka tidak akan berpisah dengan Ducati. Namun kabar kedekatan dengan Yamaha serta sikap bungkam Pramac yang tak jua memberikan kepastian membuat Ducati harap-harap cemas. Apalagi dalihnya menegaskan bahwa keputusan akhir bukan di tangan Ducati, melainkan dari kubu Campinotti sendiri. Pramac memiliki waktu hingga akhir bulan Juni ini untuk menjawab tawaran perpanjangan kontrak dari Ducati. Dalinya berharap sejarah kemitraan yang panjang bisa mendorong Pramac untuk bertahan dengan skuad Ducati musim depan. Jika Pramac bertahan di Ducati, secara persaingan mereka masih akan menjadi tim satelit rasa pabrikan dengan dukungan 2 motor Desmos edisi versi terbaru. Adapun soal pembalap, kemungkinan besar mereka akan jadi tempat berlabuh bagi calon debutan yang direkrut Ducati yaitu Fermin Aldiger. Meski begitu, Pramac juga menghadapi upaya dari tim satelit Ducati lainnya, VR46 dan Gresini untuk mendapatkan dukungan motor pabrikan dari Ducati. Langkah VR46 untuk bertahan di Ducati menjadi kejutan karena tim bentukan Valentino Rossi ini tadinya paling santer dikabarkan merapat dengan Yamaha. Bagaimanapun kehadiran Pramac akan sangat menguntungkan Yamaha. Saat ini, 2 pabrikan Jepang tersebut memang sangat sulit tampil kompetitif. Para rider mereka kerap mengeluh karena tipisnya kesempatan bertarung di papan atas. Padahal pabrikan-pabrikan ini dibela oleh begitu banyak rider bertalenta, termasuk 2 juara dunia MotoGP Fabio Quartararo dan Joan Mir. Melihat performa Yamaha dan Honda yang jeblok, ada banyak pihak yang cemas mereka akan vakum dari MotoGP untuk fokus membenahi motor mereka. Hal ini pernah dilakukan Suzuki pada akhir 2011 sebelum kembali pada 2015. Namun pada akhir 2022 Suzuki mundur lagi karena ingin fokus pada program lain. Lewat MOW Magazine pada Jumat, Presiden FIM Viegas pun menanggapi kekhawatiran ini.
Ia yakin bahwa Yamaha dan Honda tak akan mengikuti jejak Suzuki untuk undur diri dari kelas para raja. Pria asal Portugal ini bahkan masih optimistis Suzuki bakal kembali ke MotoGP suatu saat nanti. Viegas menyatakan tak ada alasan nyata bagi Yamaha dan Honda untuk mundur dari MotoGP. Secara finansial, kedua pabrikan ini tampaknya cukup stabil untuk tetap berkompetisi. Selain itu, FIM juga sudah merombak aturan konsesi agar mereka bisa mengembangkan motor lebih leluasa ketika musim kompetisi berlangsung. Viegas juga mensinyalir akan ada beberapa pabrikan baru yang akan bergabung ke MotoGP dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, BMW sudah menyatakan bakal mempertimbangkan hal ini. Di sisi lain, Kawasaki juga dikabarkan akan kembali usai mundur dari MotoGP pada akhir 2009. Saat ini, Iannone berlaga di World SBK usai menjalani hukuman larangan balap 4 tahun akibat kasus doping. Ia tampil cukup kompetitif di atas Ducati Panigale V4R dan mulai mencari tim untuk dibela pada 2025. Ia dirumorkan menjadi salah satu calon pengganti Alvaro Bautista di Aruba.it Racing Ducati. Namun, rumor lain menyatakan bahwa Iannone yang akan menginjak usia 35 tahun pada 29 Agustus nanti berpotensi kembali ke MotoGP musim depan. Ada dua tim yang dikaitkan dengannya, yakni tim-tim yang sebelumnya sudah pernah ia bela, yakni Aprilia Racing dan Prima Pramac Racing. Lewat La Repubblica seperti yang dikutip MOW Magazine, Iannone mengaku senang-senang saja bertahan di World SBK. Namun ia tak memungkiri masih punya rasa penasaran soal performanya di MotoGP. Di sisi lain, ia tak yakin diinginkan oleh Ducati yang saat ini menyediakan motor untuknya di World SBK. Dalam wawancara yang sama, Iannone juga mengenang masa lalunya di MotoGP. Tepatnya pada pertengahan 2016 ketika ia tampil kompetitif bersama tim pabrikan Ducati tetapi memilih pindah ke Suzuki X-Star pada 2017. The Maniac mengaku menyesali keputusannya, tetapi juga yakin telah mendapatkan pelajaran berharga. Pembalap asal Italia ini juga mengungkapkan apa yang membuatnya tetap termotivasi untuk kembali balapan meski dilarang balapan selama 4 tahun. Ia mengakui hukuman itu menghalangi hasratnya untuk tampil di level tertinggi. Tetapi dukungan penggemar menguatkannya untuk bersabar menanti habisnya hukuman.